Kembali di Kompas Siang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda pelaksanaan sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Pengunduran jadwal sidang dilakukan atas permintaan jaksa penuntut umum. Lewat pesan singkat kepada Kompas TV Minggu pagi, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi, menjelaskan penundaan dilakukan untuk mengevaluasi sidang yang menarik perhatian masyarakat. Aspek yang ditinjau salah satunya terkait dengan teknis persidangan. Sebelumnya dalam rilis resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda jadwal sidang Sambo CS dengan alasan menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan G20 di Bali. Lalu apa saja yang jadi pertimbangan Kejaksaan Agung hingga memutuskan menunda persidangan selama 1 minggu? Selain memang pertimbangan sorotan publik terhadap kasus ini, kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Kejaksaan Agung Jakarta. Tifal, kita tahu asas peradilan selain sederhana dan biaya juga ada asas peradilan cepat. Lantas apa sebenarnya alasan dari Kejaksaan menunda sidang hingga 1 minggu? Hal-hal teknis apa saja yang akan dievaluasi oleh Kejaksaan, Tifal? Itu pun masih jadi tanda tanya buat saya atas alasan teknis apa kemudian yang coba dievaluasi oleh pihak kejaksaan, baik itu dari Kejaksaan Agung maupun juga dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan soal aspek teknis dalam serangkaian proses sidang terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan yang sudah berjalan selama 4 pekan ke belakang ini, Radi. Yang jelas terakhir kali saya coba konfirmasi kepada dua pihak, baik itu Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana maupun Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaiman Nahdi. Mereka hanya menyampaikan garis besarnya adalah mereka akan coba mengevaluasi agenda-agenda sidang yang menaruh perhatian besar dari masyarakat secara luas. Nah, apakah ini sehubungan dengan proses sidang yang berlangsung secara terbuka, terlebih dibantu lewat perantara media massa untuk kemudian disiarkan kepada masyarakat secara langsung begitu terkait dengan setiap tahap demi tahap proses persidangan ini pun tidak dijelaskan secara detail oleh pihak kejaksaan. Tapi setidaknya penekanan yang dijelaskan oleh Syarif Sulaiman Nahdi kepada saya pada hari ini adalah aspek teknis persidangan. Sebatas itu. Ini juga yang coba saya konfirmasi lagi kepada pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena pada awalnya di tanggal 11 November 2022 tepatnya pada hari Jumat yang lalu, media mendapatkan konfirmasi bahwa proses sidang terhadap Ferdy Sambo dan 10 terdakwa lain untuk 2 kasus berbeda, yakni kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua maupun juga obstruction of justice atas pembunuhan Yosua ini diundur dengan alasan menjaga situasi tetap kondusif selama pelaksanaan KTT G20 atau G20 berlangsung di Bali. Tapi pada hari ini, tepatnya pada pagi ini, Kompas TV menerima rilis terbaru yang menyatakan bahwa agenda diundur tapi tidak diterangkan atau tidak diterangkan lagi alasan menjaga situasi kondusif selama pelaksanaan KTT G20 itu di Bali begitu. Nah, ini juga saya konfirmasi kepada pejabat humas sekaligus hakim dalam kasus obstruction of justice di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto pada hari ini. Lewat pesan singkat kepada saya, ia tidak menjelaskan alasan apa sebetulnya mendasari jaksa penuntut umum berkirim surat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meminta pengunduran sidang selama 2 pekan begitu, diminta diundur ke tanggal 21 hingga 25 November 2022. Tapi ia meminta kepada saya untuk mengonfirmasi itu kepada pihak kejaksaan. Nah, di sisi lain apakah sebetulnya permintaan pengunduran jadwal sidang ini wajar? Lalu apa alasan-alasan yang mendasari? Ia tidak menjabarkan secara detail, tapi penegasan yang disampaikan Juyamto kepada saya bahwa untuk pertimbangan diterima atau ditolaknya permohonan pengunduran sidang ini sepenuhnya berada di tangan majelis hakim yang menangani perkara. 2 tim hakim untuk kasus obstruction of justice dan 1 tim hakim untuk kasus pembunuhan terhadap Nopriansyah Yosua Huta Barat. Radi. Ya, kalau dilihat memang alasannya lebih kepada perhatian publik terhadap kasus ini begitu besar sehingga akan dievaluasi. Namun apakah ada motif lain atau ada latar belakang lain, nanti masih akan kita tunggu pernyataan lanjutan dari Pengadilan Negeri maupun dari Kejaksaan. Lalu Tifal, jika memang ditunda, sidang lanjutan akan digelar kapan dan apa saja agendanya? Informasinya dari sana. Bila tidak berubah skema dan urutan jadwal sidangnya, maka jadwal sidang berikutnya yang semula akan dilangsungkan pada tanggal 14 hingga 18 November diundur ke tanggal 21 hingga 25 November 2022. Di hari Senin di tanggal 21,
adalah pemeriksaan atau sidang dilangsungkan untuk terdakwa Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Di hari Selasa tanggal 22 November sidang akan dilangsungkan untuk terdakwa Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Sementara di hari Rabu tanggal 23 tidak ada agenda sidang. Untuk hari Kamis di tanggal 24 November 2022, sidang akan terfokus untuk kasus obstruction of justice untuk terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widianto, Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Sementara di hari Jumat, satu terdakwa untuk kasus obstruction of justice, Arif Rahman Arifin, akan diperiksa oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan keseluruhan sidang tersebut terfokus pada pemeriksaan saksi yang didatangkan oleh jaksa penuntut umum. Radi. Ya, besarnya perhatian publik terhadap kasus ini memang sangat bisa dipahami karena memang kasus ini begitu mengejutkan begitu di institusi Polri terjadi kejadian seperti ini yang menyedot perhatian publik. Namun seminggu ini diliburkan dulu begitu ya, publik diliburkan dulu dari kasus Sambo. Kita tunggu pekan depan apa kelanjutan dari kasus ini di persidangan. Terima kasih Tifal Solesa dari Pengadilan Negeri Jakarta, maksud kami dari Kejaksaan, melaporkan untuk Kompas Siang. Terima kasih Tifal.